Halo, saya Abednego Tarigan, Direktur Nasional Walhi periode 2012-2016. Pengalaman di Walhi merupakan satu pengalaman yang luar biasa, yang sampai sekarang menjadi salah satu modal saya di dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Ada begitu banyak pengalaman bagaimana mengorganisasikan, ada banyak pengalaman bagaimana harus menghadapi situasi krisis, bagaimana mengelola perbedaan pendapat, bagaimana mengelola struktur organisasi. Ini pengalaman yang luar biasa. Di tahun 2012 itu saya masuk ke Walhi, terpilih sebagai Direktur Nasional Walhi. Itu dalam situasi yang bisa dikatakan tidak menyenangkan. Menyenangkan dalam arti ada begitu banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan, mulai dari kasus-kasus, advokasi, terus kemudian juga isu climate change itu mulai naik. Tapi sisi pendanaan itu kita lagi sulit, luar biasa gitu loh. Jadi sumber daya yang terbatas, pekerjaannya nggak terbatas. Kira-kira situasi itulah yang dihadapin. Tapi ada hal yang juga penting dari pengalaman itu, karena memang prinsip di Walhi itu juga didasarkan pada semangat untuk bagaimana melindungi lingkungan, bagaimana memperjuangkan rakyat. Jadi kepentingan-kepentingan yang di luar dirinya, sehingga ketika diajak teman-teman waktu itu untuk, oke, kalau gitu kita lakukan pembenahan-pembenahan, itu nggak terlalu sulit. Mungkin kalau semuanya itu pada waktu itu mikirin dirinya, diajak membenahi dalam situasi sulit, saya yakin sih pasti akan berat banget kalau nggak bubar sendiri-sendiri gitu loh. Sampai nunggu punya sumber daya lagi baru bisa bikin rencana dan kerja-kerja yang luar biasa. Dan di Walhi juga satu keadaan yang secara politik itu nggak mudah pada waktu itu, karena 2012 itu bisa dikatakan sampai 2016 itu sudah masuk periode kedua pemerintahan. Biasa di dalam konteks periode kedua pemerintahan itu politiknya itu lagi cair tuh. Mungkin kalau periode pertama mungkin berharap akan ada periode kedua ya gitu ya. Tapi kalau udah periode kedua itu cenderung politik agak cair. Nah, konsekuensinya di situ itu, tantangannya itu adalah bagaimana menentukan prioritas di tengah situasi politik lagi cair gitu loh. Nah, di kesempatan itu justru Walhi menggunakan banyak sekali kesempatan di situasi di tengah, di luar yang cair, kita melakukan konsolidasi yang banyak, kita melakukan penguatan-penguatan, kita mengembangkan berbagai kreativitas dan lain sebagainya. Makanya setelah Walhi misalnya, contoh nih yang paling yang ringan tapi berat ya, setelah Walhi ngeluarin album lagu yang pertama, di periode itu kita keluarin juga gitu loh. Terus kita juga ganti ruang utama Walhi jadi galeri dan lain sebagainya. Kenapa pikiran waktu itu tuh? Karena situasinya lagi cair nih gitu loh. Partai politik itu sedang berpikir bagaimana ke depannya gitu ya. Di pemerintahan juga mungkin lagi mikir apakah situasi politiknya akan tetap sama di periode ke depan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kalau kita lihat itu situasi itu terjadi pada waktu 2012-2016. Nah, kemudian itu pengalamannya, sehingga ada banyak sekali kreativitas yang muncul, dan kemudian juga komunikasi kita perbaiki gitu ya, dengan media, dengan kelompok-kelompok yang ada. Dan saya merasakan pada waktu itu satu situasi Walhi itu milik semua gitu loh. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua, mulai dari yang mereka punya masalah konflik sampai yang enggak gitu ya. Kenapa? Saya juga ingat pada masa itu teman-teman di Walhi ngembangin untuk seperti Walhi Goes to School gitu lah, pergi ke sekolah-sekolah gitu. Ini pernah ada momennya saya ingat, dan itu menjadi membekas sekali di dalam pikiran saya. Kantor Walhi ini dipenuhi dengan anak-anak TK dan anak SD gitu loh. Yang kalau orang lihat Walhi itu kan serem nih, advokasi, demonstrasi gitu ya. Tapi Walhi bisa nunjukin bahwa Walhi itu milik semua gitu loh. Orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mengerti, orang-orang yang mau paham apa yang persoalan-persoalan lingkungan kita dan persoalan-persoalan di masyarakat kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk itu. Itu satu pengalaman yang menurut saya berkesan gitu ya, dan teman-teman di Walhi itu mau mengerjakan untuk itu. Bayangin ya, aktivis-aktivis yang biasa muncul di media, mimpin demonstrasi, terus tiba-tiba harus ngurus
anak-anak itu kan ya, menurut saya itu ya, tapi ya itulah walhi gitu loh, dan itu menurut saya itu menyenangkan. Tetapi kemudian di tahun 2015 satu kejadian yang sangat buruk secara lingkungan, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang besar sekali pada waktu itu 2015 ya. Nah kemudian walhi kami memutuskan bahwa yang kita kejar itu adalah pelaku yang utama, pelaku yang besarnya. Akhirnya berdasarkan analisis kita, itu kita mendorong bahwa kejahatan korporasi menjadi tagline-nya dalam konteks kebakaran hutan dan lahan. Betul. Kita bekerja keras, teman-teman mencari data, informasi, investigasi, ngumpulin, dan kemudian terbentuk pola di mana kebakaran hutan dan lahan itu pelaku-pelakunya ternyata banyak sekali, perusahaan-perusahaan yang skala besar. Ini menjadi menarik, kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu ketika mereka berdiri, mereka harus mengantongi izin. Dalam izin sudah jelas, mereka nggak boleh bakar, mereka harus jaga lingkungan dan lain sebagainya. Artinya itu sangat kelihatan pelanggaran hukumnya. Nah tetapi di dalam sejarahnya juga bahwa dulu-dulu juga banyak kebakaran hutan dan lahan itu oleh pelaku-pelaku usaha. Ya, dan kita lihat, tapi bagaimana dengan penegakan hukumnya? Gitu loh. Nah akhirnya kami memutuskan untuk secara konsisten untuk berbicara bahwa ini pelaku-pelaku usaha ini harus diperiksa, harus dilakukan pendalaman-pendalaman, upaya-upaya penuntutan ke hukum gitu. Saya tidak ingin gede rasa gitu ya, atau jumawa gitu, tapi seingat saya di periode itulah paling banyak perusahaan itu diperkarakan oleh pemerintah sepanjang sejarah kebakaran hutan dan lahan. Lebih dari 100-an perusahaan yang masuk dalam list investigasi dan kemudian penyelidikan oleh pemerintah. Dan saya ingat itu banyak sekali orang-orang, apakah itu yang mewakili pengusaha dan lain sebagainya, itu kontak saya. Ya. Saya rasakan suasana waktu itu mereka sangat takut. Karena memang sebelum-sebelumnya itu ya mungkin nanti 1-2 perusahaan lah yang diperiksa gitu loh ya, mungkin yang mungkin agak kuat itu agak aman-aman lah gitu ya. Ternyata ini semua listnya keluar, dan menurut saya itu pengaruh walhi itu sangat luar biasa besar, dan kita nggak berhenti. Setiap hari itu pasti ada walhi di ruang media, entah itu di TV, entah itu di radio, entah itu di koran, untuk menyampaikan soal kebakaran hutan dan lahan itu dan siapa aktornya. Nah setelah itu bisa kita lihat memang rasa khawatir tentang proses-proses hukum di kalangan pengusaha terkait dengan kebakaran hutan. Saya juga tanpa ingin gede rasa tadi itu juga memang mengalami peningkatan gitu. Ada ketakutan-ketakutan yang sebelumnya itu menurut saya ya itu gampang lah. Nanti itu paling nanti ya 5-10 perusahaan terinvestigasi, yang lain itu bakal lolos gitu loh. Jadi itu menurut saya satu, ya mungkin orang nggak banyak mencatat gitu ya, nggak banyak mengingat itu, tapi buat saya itu menjadi satu ingatan yang luar biasa, di mana ada ratusan list perusahaan yang diinvestigasi oleh pemerintah, dan kemudian masyarakat mendesak terus bagaimana pemerintah menyelesaikan perkara itu gitu ya, dan kemudian kita bisa lihat dampaknya gitu ya setelah sampai dengan sekarang itu bagaimana tidak terjadi semasif di 2015 itu, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan terlibat di dalamnya. Jadi itu merupakan satu pengalaman penting dari saya. Dan di walhi tentu sisi lain juga ya terlepas baik buruk ya, atau namanya setuju atau nggak setuju, apakah walhi masuk ke politik atau tidak. Tapi yang saya menyenangkan juga waktu itu adalah walhi didatangi oleh capres, walhi diundang oleh partai untuk bicara tentang apa itu kerusakan lingkungan, bagaimana persoalan lingkungan, dan kemudian juga agenda-agenda apa yang harus dilakukan. Buat saya itu menjadi penting, karena pada akhirnya kita harus sadar mereka-mereka yang di institusi politik, apakah di DPR, apakah mereka yang ditunjuk menjadi menteri, atau bahkan yang seorang presiden, mereka itu adalah pejabat-pejabat publik yang memang proses politik. Dan proses-proses politik itu juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan kita. Jadi itu juga merupakan pengalaman yang cukup menarik gitu ya, bagaimana walhi tanpa harus berpolitik tapi bisa mempengaruhi institusi politik.
Walhi tanpa harus ikut menyarankan coblos sana coblos sini gitu ya, tapi Walhi bisa memberikan masukan-masukan di dalam bagi para politisi dan kandidat dan partai-partai waktu itu gitu loh. Dan menurut kami pada waktu itu memanglah salah satu pekerjaan yang harus dilakukan. Kita nggak hanya bicara kepada korban, kita nggak hanya bicara kepada pemerintah yang punya otoritas, tapi juga bicara kepada politisi yang punya pengaruh dan punya kekuatan di dalam bagaimana punya tanggung jawab juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan persoalan-persoalan di masyarakat kita. Tentu sebagai mantan direktur eksekutif Walhi, tentu punya harapan untuk organisasi yang begitu saya nikmati, begitu saya cintai, begitu saya sangat bangga pernah menjadi bagian organisasi ini. Di dalam pandangan saya tentu saya punya harapan-harapan. Salah satu yang selalu saya bayangkan adalah bahwa dunia itu belum tentu bergerak menjadi lebih baik. Bahkan banyak mengatakan dunia itu mungkin akan bergerak menjadi lebih mengkhawatirkan. Kalau kita pakai perspektif warna, mungkin bertambah gelap. Tetapi untuk organisasi seperti Walhi, apapun dunianya, itu harus mampu untuk selalu menjadi yang menerangi, yang memberikan penerang bagi masyarakat tentang berbagai hal, terutama terkait dengan persoalan-persoalan yang diurus Walhi, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan keberlanjutan masyarakat, begitu ya. Jadi ini memang menjadi selalu harapan saya, sehingga tetapi Walhi yang selalu cerdas, Walhi yang selalu kritis. Karena dengan kecerdasan dan kekritisan itu, saya selalu membayangkan itu memberikan penerang di dalam situasi tadi yang belum tentu menjadi lebih baik itu. Gitu. Jadi ini harapan terbesar saya, dan menjadi penerang itu tentu harus menjadi bagian yang diterangi juga. Gitu. Artinya jangan sampai juga Walhi menjadi cerdas dan kritis, tapi harus memastikan juga selalu dekat dengan masyarakat, selalu dekat dengan yang dibela. Karena itulah kekuatan Walhi selama ini. Selamat ulang tahun ke-40 untuk Walhi. Semoga tetap terus memperjuangkan keadilan ekologis untuk Indonesia, untuk dunia. Salam adil dan lestari, pulihkan Indonesia.